Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, jawazu hadfil maf'uli bihi al-fadlati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai jawazu khadfil maf'uli bihi al-fadlati, yaitu diperbolehkannya menghapus maf'ul bihi dalam suatu jumlah selama maf'ul bih tersebut itu kedudukannya sebagai fadlah. Artinya bukan unsur pokok dalam suatu jumlah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-276. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa khadfa fadlatin ajiz'in lam yadir, dan perbolehkanlah menghapus fadlah, menghapus fadlah, namun syaratnya in lam yadir, selama penghapusan tersebut itu tidak membahayakan atau tidak merusak makna dari jumlah. Kahadfi masiqa jawaban au khusir. Nah, contoh penghapusan yang dapat merusak makna jumlah itu adalah menghapus suatu ungkapan atau suatu kata yang dia itu disusun sebagai jawab. Artinya kalau itu kedudukannya sebagai jawab, maka itu tidak boleh dihapus. Au khusir, atau kedudukannya itu sebagai sesuatu yang dimakhsur. Berarti dalam jumlah tersebut itu adalah yang dikhususkan. Kalau fadlah tadi kedudukannya sebagai jawab atau sebagai makhsur, maka kalau dihapus itu akan merusak makna dari jumlah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan, al-fadlatu khilaful umdati. Yang namanya fadlah, sesuatu yang tambahan, itu adalah lawan dari umdah, sesuatu yang inti atau sesuatu yang pokok. Kemudian beliau melanjutkan, fahiyallati yumkinul istighna'u anha fil kalami. Jadi yang dimaksud dengan fadlah itu adalah sesuatu yang kalam itu memungkinkan untuk tetap memiliki makna, tetap dapat dipahami maknanya tanpa menyebutkan fadlah tersebut. Ya, jadi fahiyallati yumkinu al-istighna'u anha fil kalami. Fadlah adalah sesuatu yang sebetulnya memungkinkan kalam itu tidak menyebutkan fadlah tersebut. Ya. Jadi sebetulnya tidak kemudian sangat diperlukan dalam kalam. Ya, istighna'an, tidak diperlukan. Ya, memungkinkan kalam itu disebutkan tanpa menyebutkan fadlah tersebut. Maknanya sudah dipahami. Mengapa? Li'annaha la tuaddi ma'nan asilan fil jumlati. Karena yang namanya fadlah itu tidak menunaikan makna asasi, ya makna pokok dalam suatu jumlah. Arti makna yang dibawa oleh fadlah itu adalah makna tambahan, bukan makna pokok. Kal mafa'ili, ya contoh dari sesuatu yang fadlah dalam jumlah itu adalah maf'ul. Wat tamyizi, dan juga tamyiz. Wal hali, dan juga hal.
Maka di sini disebutkan bahwa maf'ul kemudian tamyiz dan juga hal itu termasuk dalam fadlah dalam jumlah. Ammal umdatu, adapun umdah yaitu pondasi atau inti dari jumlah, fahiyallati la yustaghna anha fil kalami. Maka ini kebalikan dari fadlah. Kalau fadlah tadi istighna'an, al-istighna'u anha, tidak diperlukan sebetulnya. Tetapi di sini la yustaghna anha. Ya tidak diperlukan, artinya diperlukan. Jadi yang namanya umdah itu adalah yang mutlak diperlukan dalam kalam. Mengapa? Likauniha tuaddi ma'nan asasiyan fil jumlati. Karena umdah itu membawa atau menunaikan makna pokok, makna inti dalam sebuah jumlah. Kal mubtada'i, ya contohnya mubtada, wal khobari, dan juga khobar. Ya, hukum asalnya mubtada dan khobar itu merupakan atau sesuatu yang tidak dapat dihapus. Karena dia membawa makna pokok, makna inti dalam suatu jumlah. Wal fa'ili, demikian juga fa'il. Wa naibihi, dan juga naibul fa'il. Maka ini semua adalah umdah dalam sebuah jumlah. Walaisatil fadlatu daiman yumkinul istighna'u anha. Nah, ini yang penting. Maka tidak selamanya, ya tidak selamanya fadlah itu tidak diperlukan dalam jumlah. Ya, tidak selamanya. Tadi dikatakan fadlah itu memungkinkan untuk dihapus. Namun tidak selamanya fadlah itu memungkinkan untuk dihapus dari sebuah jumlah. Faqad yalzamu dzikruha li'aridin. Terkadang fadlah itu wajib untuk disebutkan. Ya, karena ada arid, karena ada sebab, karena ada suatu ya kejadian atau sesuatu yang tiba-tiba datang yang mewajibkan penyebutan fadlah tersebut. Fal maf'ulu bihi fadlatun. Maka kita mengetahui bahwa maf'ul bih itu fadlah. Lakin qad yalzamu dzikruhu ahyanan. Akan tetapi terkadang wajib maf'ul bih itu disebutkan. Fala yasihhu hadfuhu. Maka tidak boleh untuk menghapus maf'ul bih pada kondisi di mana maf'ul bih tersebut wajib disebutkan. Wa kadzal halu qad yalzamu dzikruha. Dan demikian juga hal terkadang wajib untuk menyebutkannya. Walau qila, kalaulah dikatakan al-fadlatu ma laisa ruknan fil isnadi. Yang dinamakan fadlah itu adalah kata yang bukan merupakan rukun dari sebuah susunan isnad. Lakana ajwada. Ya, maka yang seperti ini sebetulnya lebih bagus atau lebih jelas. Ya, jadi fadlah itu ya, tidak perlu disebutkan tadi fahiyallati yumkinul istighna'u anha fil kalami. Ya. Suatu unsur yang tidak perlu ya, memungkinkan untuk tidak disebutkan dalam kalam. Tapi ternyata ada kondisi di mana fadlah itu wajib disebutkan. Maka lebih baik disebutkan ma laisa ruknan fil isnadi. Ya, lebih sederhana. Fadlah itu yang bukan unsur yang bukan merupakan rukun dalam susunan isnad. Kemudian beliau melanjutkan fal aslu fil maf'uli bihi an yakuna madhkuran. Hukum asal dari maf'ul bihi itu disebutkan dalam jumlah. Wa yajuzu hadfuhu li gharadin lafdhiyin. Dan memungkinkan maf'ul bih itu dihapus karena adanya tujuan lafzi, ya tujuan yang secara lafaz. Au ma'nawiyin, atau tujuan tersebut itu tujuan maknawi. Faminal aghradil lafziyati tanasubul fawasili.
Maka di antara tujuan-tujuan yang secara lafadz itu adalah tanasubul fawasil, yaitu kesesuaian dari fasl. Ya, fasl ini biasanya pembahasan mengenai atau pembahasan dalam ilmu balaghah. Ya, fasl itu yang dianggap serupa juga dengan saja. Ya, saja, akhiran, seperti itu. Ya, namun ya saja itu tidak mungkin kita mengatakannya dalam ayat Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an bukan saja. Karena itu biasa digunakan istilah fasl. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Nah ini. Maudhu'ul hadfi litanasubil fawasili fihi kalamun lil balaghiyin. Pembahasan dihapusnya, ya misalnya dalam hal ini dihapusnya maf'ul bih, untuk kesesuaian fasl. Ya, kesesuaian fasl. Maka itu merupakan pembahasan dari para ulama balaghah. Faminhum man yuhilu kulla hadfin min hadzal qabili ala tanasubil fawasili. Maka di antara para ulama balaghah itu ada yang membawa seluruh penghapusan dalam bab ini, ya penghapusan maf'ul bih misalnya, itu dibawa ke tujuan lafzi tersebut. Ya, dibawa ke gharadin lafziyin tersebut. Yaitu apa? Ala tanasubil fawasili. Dibawa ke makna kesesuaian fasl. Jadi para ulama balaghah itu ada yang begitu ada penghapusan maf'ul bih, itu dibawa maknanya pasti tujuannya untuk kesesuaian fasl. Wa minhum man yanzuru ma'a dzalika ila ma'anin ukhra. Dan ada juga di antara para ulama balaghah yang berpendapat bahwa penghapusan tersebut itu sebetulnya membawa makna yang lain. Ya, jadi bukan hanya semata-mata untuk menyamakan fasl, ya, menyamakan akhiran, tetapi ada makna lain yang dibawa. Tudraku minas siyaqi, yang makna tersebut itu dapat diketahui dari konteks. Unzur ini dapat dilihat di Khasa'isut Taraqibi, dalam kitab Khasa'isut Taraqib, ya buah karya Muhammad Abu Musa. Safhata arba'in wa tis'ina wa thalathimi'atin, halaman 394. Kita kembali ke atas. Apa contoh dari penghapusan maf'ul bihi yang tujuannya tanasubul fawasil, ya, kesesuaian fasl akhiran? Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat ke-3, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan atau Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Ya. Maka dalam ayat ini itu kita melihat ada penghapusan maf'ul bih. Di mana ai wa ma qalaka. Ya, asalnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ada kaf di situ seharusnya yang menjadi maf'ulun bihi. Namun di sini kita lihat tidak disebutkan. Wa qad khudifa ikhtisaran, atau maaf, wa qad yakunu khudifa ikhtisaran. Maka di sini kaf tersebut itu dihapus untuk meringkas. Id, sedangkan yu'lamu annahu dhamirul mukhatabi. Ya, diketahui bahwa yang dihapus tersebut itu diketahui bahwa itu adalah dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Wa huwa rasulu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan tanasubul fawasil. Karena kita tahu
Ini dalam surat Ad-Duha itu wad-duha, ya. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirannya semua seperti itu. Ini kesesuaian fasal. Kalau tidak dihapus, maka wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Nah, ada ka di situ. Ya, maka ada ulama yang mengatakan ini tujuannya untuk menyamakan fasal. Ya. Tetapi di sini ada makna yang lain. Tadi dikatakan ada ulama yang membawa makna, itu semua pasti tujuannya tanasubul fasal, kesesuaian fasal. Namun ada juga yang mengatakan itu membawa makna yang lain. Maka di sini dikatakan wa ahsanu min dzalika. Ya, ada yang lebih baik ya cara memaknai penghapusan ini. Yaitu apa? Annal hadzfa huna, ya bahwa dihapusnya dhamir kaf di sini wallahu a'lamu, ya, lil ikrami wa ta'zimi, untuk memuliakan dan mengagungkan. Mengapa bisa demikian? Li'annallaha ta'ala lam yurid nisbatal qila ila dhamirin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyandarkan rasa benci kepada dhamir yang menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita yaitu ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qala di sini kan artinya membenci. Di sini wallahu alam Allah tidak menginginkan untuk menyandarkan rasa benci atau sifat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana hadzal fi'lu manfiyan, walaupun qala di sini, fi'il qala di sini itu dinafikan dengan ma, ya tidak membencimu. Ya tidak membencimu. Maka di sini ya Allah wallahu a'lam ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ma watta'aka. Ya berbeda dengan ma watta'aka. Ya. Mengapa fa laisat tawdi'u kal qila? Karena yang namanya tawdi' ya tawdi' ya falaisat tawdi'u kal qila. Ya. Falaisat tawdi'u kal qila. Karena yang namanya tawdi' meninggalkan itu tidak sama dengan benci. Ya, ini makna lain yang disebutkan oleh ulama balaghah atau tafsir. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur ma'anin nahwi. Ini dapat dilihat di kitab Ma'anin Nahwi. Ya, buah karya Fadil Shalih As-Samarai hafizahullahu taala. Al-Mujalladah Tsaniyah jilid kedua, Safhata Ikhda wa Thamanina, halaman 81. Kita kembali ke atas. Wa minha al-ijazu. Dan di antara maksud untuk atau di antara maksud dalam menghapus maf'ul bih itu adalah ijaz, meringkas. Aqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-118. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimunallahu aw ta'tiyana ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu, mereka berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau mendatangkan ayat atau tanda kekuasaannya kepada kami? Ya. Maka di sini sebentar kita lihat ada catatan kaki. Ya, laula di sini adalah harfu tahdidin. Laula adalah huruf tahdid, yaitu meminta dengan
Ya kuat, permintaan yang kuat. Wa jumlatu laula yukallimunallahu fi mahalli nasbin maqulul qawli. Dan jumlah laula yukallimunallah itu adalah menempati kedudukan nasab dan sebagai maqulul qaul. Ya mudahnya maf'ul bih bagi fi'il qala yaqulu itu biasa disebut sebagai maqulul qaul. Kita kembali ke atas. Faqad hudifa maf'ulu ya'lamuna. Maka sungguh telah dihapus maf'ul dari fi'il ya'lamuna lil ijazi untuk meringkas. Wali annal maqsuda dan ya barangkali maksudnya wallahu a'lamu nafyu nisbatil ilmil mutlaqi ilaihim. Ya, nafyu nisbatil ilmil mutlaqi ilaihim. Ya, kita lihat wa qala alladziina la ya'lamuna. Hanya disebutkan la ya'lamuna. Padahal alima ya'lamu itu fi'il muta'addi yang memerlukan maf'ul bih ya atau bersambung dengan maf'ul bihnya secara langsung. Namun tidak disebutkan. Nah, ternyata menurut ulama tafsir maksudnya adalah menafikan penyandaran ilmu secara mutlak kepada orang-orang tersebut. La nafyu ilmihim bisyai'in makhsusin. Ya, maksudnya bukanlah untuk menafikan ilmu mereka mengenai sesuatu yang khusus. Ya, atau sesuatu yang tertentu. Karena setiap manusia itu pasti ada sesuatu yang tidak diketahui. Namun di sini, dalam ayat ini menisbatkan ya tidak tahu sama sekali, yang menafikan keilmuan secara mutlak. Ka'annahum la hadza lahum minal ilmi. Ya, seolah-olah mereka itu sama sekali tidak memiliki bagian dari ilmu. Mengapa li farti jahalatihim? Karena sudah sangat parah kebodohan mereka. Ya, tingkat kebodohannya sudah sangat parah sehingga seolah-olah mereka tidak berilmu sama sekali. Wa qad yuhdhaful maf'ulani fi babi a'ta. Dan terkadang dua maf'ul itu dihapus dalam bab a'ta. Yang kita mengetahui a'ta itu termasuk bab yang muta'addinya kepada dua maf'ul bih. Nah, terkadang keduanya itu dihapus. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail ayat ke-5, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberikan dan bertakwa. Memberikan dan bertakwa. Tidak disebutkan maf'ul bih di situ. Maka kita lihat faqad hudhifa maf'ula a'ta. Maka sungguh dalam ayat ini telah dihapus dua maf'ul dari fi'il a'ta. Lil ijazi, untuk meringkas. Kemudian wali annal gharada ats-tsana'u 'alal mu'ti. Dan juga karena maksudnya di sini yang menjadi fokus dalam ayat ini itu adalah memuji mu'ti. Ya, mu'ti bi kasrit ta'i, dengan mengkasrokan huruf ta. Ya, kalau mengkasrokan huruf ta berarti ini adalah isim fa'il dari a'ta yu'ti. Ya, al-mu'ti. Artinya yang memberi. Fokus ayat ini adalah memuji orang yang memberi. Duna ta'arrudin lil 'atiyati wal mu'ta bi fathit ta'i. Ya, tanpa memperhatikan 'atiyah, pemberiannya. Wal mu'ta, ya, bi fathit ta'i, dan juga tidak memperhatikan mu'ta, orang yang diberi. Dikatakan dengan memfathahkan huruf ta, berarti ini isim maf'ul dari a'ta yu'ti, al-mu'ta. Jadi fokusnya itu hanya pada yang memberi, ya, bukan pada yang pemberian dan juga yang diberi.
Ya, mudahnya karena kita tahu kalau fi'il a'ta itu ada yang menjadi mu'ti, ada atiyah, ada al-mu'ta. Contohnya a'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Ya, a'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Di sini mu'tinya yang memberi adalah Muhammad. Kemudian al-mu'tanya, orang yang diberi itu adalah tadi a'ta, maaf saya ulangi lagi. Saya tadi lupa yang mu'tinya siapa. A'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Ya, a'ta Muhammadun Zaidan al-kitaba. Maka Muhammadun di sini itu adalah al-mu'ti yang memberi. Kemudian Zaidan itu adalah al-mu'ta yang diberi. Kemudian atiyah pemberiannya yaitu al-kitaba. Nah, di sini ayat ini itu fokusnya hanya kepada al-mu'ti yang memberi saja, tanpa memperhatikan pemberian dan juga orang yang diberi. Untuk sesuatu yang diberi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqa, ya, wattaqa ay wattaqa rabbahu. Ya, yaitu orang yang bertakwa kepada Rabb-nya. Maka di sini tadi dalam a'ta berarti ada dua maf'ul yang dihapus, yaitu atiyah, pemberian, dan mu'ta, yang diberi. Kemudian wa qad yuhdhaful maf'ulul awwalu li a'ta, dan terkadang dihapus hanya maf'ul yang pertama saja dari a'ta. Berarti maf'ul keduanya masih disebutkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta yu'tul jizyah. Hatta yu'tul jizyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sampai mereka membayar jizyah, yaitu memberikan jizyah. Ai hatta yu'tukumul jizyata. Ya, hatta yu'tukum. Ya, hatta yu'tukum. Sampai mereka memberikan kepada kalian jizyah. Nah, kum di sini kan al-mu'ta, yang diberi. Itu dihapus. Namun atiyah, pemberian yaitu al-jizyata itu masih disebutkan. Wa qad yuhdhaful tsani, dan terkadang yang dihapus itu adalah maf'ul yang kedua dalam bab a'ta. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat ke-5. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Rabbmu pasti akan memberikan kepadamu, ya, lalu engkau menjadi ridha. Nah, di sini tidak disebutkan apa yang diberikan kepadamu di sini. Ya, berarti maf'ul bihnya itu maf'ul bih yang kedua tidak disebutkan. Wa innama hudhifa wallahu a'lamu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atau maf'ul yang kedua di sini dihapus, itu tujuannya hanyalah wallahu a'lam liyashmala kullama a'tahu Allahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini dihapus untuk mencakup seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khairid dunya wal akhirati. Ya, dari seluruh pemberian berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Wa minal aghradil ma'nawiyyati, dan di antara tujuan penghapusan maf'ul bih, kalau tadi kan tujuan lafzi, nah ini tujuan ma'nawi. Yaitu apa? Alla yata'allaqal gharadu bihi. Ya, supaya ya tidak terkait, atau karena tidak terkait maksudnya tujuan dari ayat tersebut dengannya.
Ya, artinya maf'ul yang dihapus tersebut itu tidak berkaitan dengan tujuan disebutkannya jumlah tersebut. Wa yumkinu an yumatsala lidzalika biqaulihi ta'ala, dan itu memungkinkan ya untuk diberikan contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat kelima tadi, yaitu fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang memberikan dan juga bertakwa. Tadi dikatakan dalam a'ta di sini itu kedua maf'ulnya dihapus. Mengapa? Karena fokus dari ayat ini itu kepada mu'ti, kepada man, ya, kepada orang yang memberi. Bukan pada pemberian, bukan kepada orang yang diberi. Maka karena kedua maf'ul ini tidak berkaitan dengan tujuan ayat ini dibacakan, ya, karena tujuannya adalah untuk memuji orang yang memberi, maka di sini dihapus. Kama taqaddama bayanuhu, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Wa biqaulihi ta'ala, dan juga dapat diberikan contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-42. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru." Ya, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan juga tidak dapat melihat? Kita lihat catatan kaki. Qauluhu lima, ya, firman Allah Subhanahu wa taala lima, al-lamu harfu jarrin. Lam di situ adalah huruf jar. Wa ma ismu istifhamin. Ma adalah isim istifham. Mabniyun 'ala sukuni, yang mabni dengan sukun. Fi mahalli jarrin muta'alliqun bi ta'budu. Yang mabni dengan sukun menempati kedudukan jar yang terkait dengan ta'budu. Wa hudhifatil alifu min ma, dan alif yang ada pada ma itu dihapus menjadi 5. Lidukhuli harfil jarri, karena ma tersebut kemasukan huruf jar. Kita kembali ke atas. Maka dalam ayat tersebut, ya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru. Kita tahu yasma'u dan yubsiru itu fi'il muta'addi. Fa maf'ula yasma'u wa yubsiru mahdhufani. Maka kedua maf'ul dari kedua fi'il ini, yaitu fi'il yasma'u dan yubsiru, keduanya dihapus. Li'annal maqsuda wallahu a'lamu, ya, karena maksud dari ayat ini, wallahu a'lam, itsbatus sifataini au nafyihima. Ya, yaitu menetapkan kedua sifat ini atau menafikan kedua sifat ini. Ya, menetapkan apakah zat itu mendengar atau melihat atau tidak mendengar atau tidak melihat. Bi ghaddin nadhari 'anil masmu'i wal mubsari. Tanpa melihat atau mempertimbangkan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Fokusnya itu adalah pada yasma'u dan yubsiru. Ya, tidak mempertimbangkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Kemudian yang berikutnya, wa minal aghradil ma'nawiyyati, dan di antara tujuan maknawi dari menghapus maf'ul bih itu adalah iradatut tahwili, yaitu maksudnya adalah untuk menakut-nakuti. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Naba ayat keempat dan kelima, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Takdiru, dan takdir dari maf'ul yang dihapus, ya, alima ya'lamu itu fi'il muta'addi. Di sini tidak disebutkan maf'ul bihinya. Nah, apa takdir yang dihapus tersebut? Wallahu a'lamu.
saya'lamuna ma yuhillu bihim minal 'uqubati. Mereka kelak akan mengetahui hukuman apa yang akan menimpa mereka. Awil ikhtisaru, dan di antara maksud maknawi dari menghapus maf'ul bih itu adalah juga meringkas. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli." Allah telah menetapkan ya bahwa aku dan rasul-rasulku itu pasti menang. Kita lihat catatan kaki. Al-fi'lu kataba fihi ma'nal qasami. Fi'il kataba yang di sini itu maknanya adalah qasam. Ya, bidalil lima ba'dahu, dengan dalil apa yang datang setelahnya. Ya. Ana dhamirun munfasilun. Ana di sini dhamir munfasil fi mahalli raf'in, yang menempati kedudukan rafa. Taukidun lid dhamiril mustatiri fa'ilu aghlibanna. Yang merupakan taukid dari dhamir mustatir yang menjadi fa'il dari fi'il aghlibanna. Wa jumlatu la aghlibanna la mahalla laha minal i'rabi. Dan jumlah la aghlibanna itu tidak menempati kedudukan dalam i'rab. Jawabul qasami kataba, yaitu jawab dari sumpah qasam kataba. Al-mudammani makna uqsimu atau aqsama. Ya, yang mengandung makna kataba di sini membawa makna aqsama. Ya, Allah bersumpah. Kita kembali ke atas. Nah, di sini apa yang dihapus? Ai la'aghlibannal kuffara. Ya, la'aghlibannal kuffara. Tetapi al-kuffara di sini dihapus, wallahu a'lam, maksudnya adalah al-ikhtisar. Kemudian beliau melanjutkan, fa inishtaddatil hajatu ila dzikril maf'uli bihi. Akan tetapi jika ada tuntutan yang kuat, ya, atau ada keperluan kebutuhan yang kuat untuk menyebutkan maf'ul bih. Ya, bihaitsu yahtallul makna. Ya, sedemikian hingga kalau tidak disebutkan itu maknanya akan terganggu. Au yafsudu, atau maknanya akan rusak bihadfihi, ya, dengan menghapusnya. Maka apa? Lam yajuzil hadfu. Maka tidak diperbolehkan untuk menghapus maf'ul bih tersebut. Karena tadi keperluannya sangat kuat untuk menyebutkannya. Kalau tidak disebutkan, maknanya akan terganggu atau rusak. Wa min mawadhi'i dzalika, dan di antara keadaan di mana maf'ul bih itu ya kuat dorongannya untuk disebutkan, al-awwalu, yang pertama, an yakunal maf'ulu bihi huwal jawabul maqsudu min su'alin muayyanin. Yaitu ketika maf'ul bih tersebut itu adalah jawab yang dimaksudkan dari suatu pertanyaan tertentu. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kahadfi ma siqa jawaban. Ya, dalam bait tadi. Maka ketika maf'ul bih itu menjadi jawab yang dimaksudkan dari suatu pertanyaan tertentu. Mithlu, contohnya, man zurtal yauma, siapa yang engkau kunjungi hari ini? Fataqulu zurtu ammi, saya mengunjungi pamanku. Fala yajuzu hadful maf'uli bihi ammi, maka tidak diperbolehkan menghapus maf'ul bih yaitu ammi. Li'annahu la yahsulul jawabu, karena tidak akan terjadi jawabannya. Kalau saya hanya mengatakan, misalnya man zurtal yauma, saya hanya menjawab zurtu. Nah, jawabnya itu tidak ada, ya, tidak ada jawabnya, tidak ada faedahnya yang saya sebutkan.
Maka pada saat seperti itu tidak diperbolehkan menghapus maf'ul bih. Kemudian ats-tsani yang kedua, an yakunal maf'ulu bihi mahsuran. Yaitu ketika maf'ul bihnya itu adalah sesuatu yang mahsur. Sesuatu yang dihasar, dikhususkan. Nahwu contohnya, ma zurtul yauma illa ammi. Ya, tidaklah hari ini saya mengunjungi seorang pun melainkan pamanku. Maka ini pengkhususan hasar. Maknanya saya hanya mengunjungi pamanku hari ini. Fala yajuzu hadful maf'uli bihil mahsuri. Maka tidak boleh menghapus maf'ul bih yang dihasar di sini. Li'alla yabqal kalamu dalan ala nafyi ziyarati mutlaqan. Ya supaya jumlahnya itu tidak terus menunjukkan menafikan kunjungan secara mutlak. Ya, karena kalau dikatakan mazurtul yauma, berarti saya tidak mengunjungi seorang pun hari ini. Ya, kalau aminya dihapus, hanya mazurtul yauma, itu ya baqal kalamu, ya dalun ala nafi ziyarati mutlaqan. Ya, atau ya baqal kalamu dalan ala nafi ziyarati mutlaqan. Itu kalamnya tetap menunjukkan menafikan ziarah secara mutlak. Padahal wal maqsudu nafyuha an ghairil ammi. Padahal maksudnya menafikan kunjungan selain kepada paman. Ya, yang saya kunjungi hanya paman, selain paman tidak saya kunjungi. Kemudian hadzfu nasibil fadlati, yang menghapus yang menasabkan fadlah. Ini seharusnya bait setelahnya. Yang tidak perlu dibaca dari subbabnya. Qala Ibnu Malikin, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa hadfa fadlatin ajiz ila akhirih. Maksudnya, ajiz hadfal fadlati. Perbolehkanlah menghapus fadlah. Wal muradu huna al maf'ulu bihi, dan fadlah yang dimaksud di sini adalah maf'ul bih. Bi syarti alla yadurra hadfuha. Ya, dengan syarat penghapusannya itu tidak merusak makna jumlah. Fa in darra hadfuha imtana'a. Jika penghapusannya itu merusak makna kalimat, makna jumlah, maka tidak diperbolehkan untuk menghapus fadlah. Kama law waqa'at jawaban li su'alin. Sebagaimana ketika fadlah tersebut itu terletak sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Au kanat mahsuratan. Atau fadlah tersebut itu sesuatu yang dimaksur. Jadi hasr, dikhususkan. Wa qawluhu in lam yadir. Ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala in lam yadir. Pakai kasrah di sini. Bi fathil ya'i wa kasrid dodi. Dengan memfathahkan ya dan mengkasrahkan dod. Mudhari'un majazumun madhihi dara. Nah, ini mudhari' majazum. Madinya itu dara. Dara yadhiru. Dara yadhiru. Yadhiru ketika majazum menjadi yadhir. Bima'na dharra. Maknanya adalah dharra. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berarti subjudul yang tadi, hadfu nasibil fadlati, yaitu menghapus penasab dari fadlah. Ya, jadi mudahnya ya dihapus fiilnya. Ya, dihapus fiilnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, bait yang ke-277. Ini pembahasan terakhir dari fi'il lazim dan muta'addi. Wa yuhdhafun nasibuha in ulima, dan penasab dari fadlah, berarti fi'ilnya, itu dapat dihapus jika diketahui. Wa qad yakunu hadfuhu multazama, dan terkadang penghapusannya itu hukumnya wajib.
Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan al-aslu fi 'amilil maf'uli bihi an yakuna madhkuran. Hukum asalnya amil atau yang menasabkan maf'ul bih itu hukum asalnya disebutkan. Wa qad yuhdhafu jawazan aw wujuban. Namun terkadang amilnya atau penasabnya atau fi'ilnya itu terkadang dihapus. Di mana hukum penghapusannya terkadang boleh atau terkadang hukum penghapusannya itu wajib. Fayajuzu hadfuhu idza dalla 'alaihi dalilun. Maka penghapusan fi'ilnya itu ya terkadang hukumnya boleh. Ya, jawaz ya, boleh. Jika ada dalil yang menunjukkan penghapusan tersebut. Nahwu contohnya, man zurtal yauma, siapa yang kau kunjungi hari ini? Fataqulu, maka engkau menjawab, sadiqi, ya, sahabatku. At-taqdiru, yang takdirnya adalah zurtu sadiqi, saya mengunjungi sahabatku. Fahudhifal fi'lu zurtu, maka dihapus fi'il zurtu di sini. Lidalalati ma qablahu alaihi, karena ada dalil yang menunjukkan, yaitu pertanyaan sebelumnya, man zurtal yauma, yaitu sudah menjadi dalil. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-73. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila thamud akhahum shaliha. Dan kepada kaum Tsamud, ya, saudara mereka yaitu Shalih. Di sini tiba-tiba ada akhahum. Fa akhahum, maka akhahum maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Dalla alaihi ma taqaddama. Yang menunjukkan itu adalah ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ya agak jauh ayatnya, ya. Yaitu laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Maka sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya, maka ada arsalna di ayat yang ya agak jauh sebelumnya. Kemudian takdiruhu, dan takdirnya adalah arsalna. Ya, kami telah mengutus. Kemudian wayajibu hadfuhu fi abwabin muayyanatin. Nah, tadi yang hukumnya boleh. Maka di sini dan terkadang wajib menghapus dan wajib menghapus dan wajib menghapus amil atau penasab atau fiilnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Minha, di antara contohnya itu adalah babul istighali. Ya, ketika itu pembahasan istighal, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya sebelum bab ini, tepat sebelum bab ini. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abasyaram minna wahidan tattabi'uh." Maaf. "Abasyaram minna wahidan nattabi'uh." Maka mereka faqalu, ya, maka mereka berkata, bagaimana ya kita akan mengikuti seorang manusia di antara kita. Maka ini sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwa ini adalah pembahasan istighal. Ya, istighal. Karena asalnya nattabi'u basyaron minna wahidan nattabi'uhu. Ya, maka di sini wajib menghapus fiil yang ada sebelum basyaron. Wa minha fi babin nida'i, dan di antaranya adalah dalam bab nida, seruan. Nahwu contohnya, ya talibal ilmi ihfadz waqtaka. Wahai penuntut ilmu, jagalah waktumu. Ya. Atau qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-53.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Ya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Ya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maka janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka di sini keduanya ya setelah huruf nida ya itu adalah munada ya. Fal munada mansubun bi'amilin mahdhufin wujuban. Maka mengapa munada itu mansub? Nah, itu mansubnya karena ada penasab atau amil yang dihapus dan penghapusannya hukumnya wajib. Takdiruhu ad'u au unadi. Ya, takdirnya adalah ad'u. Ya, saya menyeru, au unadi, saya memanggil. Wa harfun nida'i aiwadun anha, dan huruf nida itu adalah pengganti dari yang dihapus tersebut. Aiwadun anhu, ya, penghapus dari amil yang dihapus tersebut. Wa minha, dan di antara kondisi, ya, kondisi yang mengharuskan dihapuskannya maf'ul bih, itu adalah al-amthalul masmu'atu 'anil arabi bin nasbi. Ya, al-amthalul masmu'atu 'anil arabi bin nasbi. Yaitu peribahasa-peribahasa yang dibawakan oleh orang Arab terdahulu dan dibaca nasab. Maka ada peribahasa yang mengatakan hasyafan wa su'akilatin. Ya, hasyafan wa su'akilatin. Nah, tiba-tiba dibaca nasab. Ya, tiba-tiba dibaca nasab. Maka kita lihat catatan kaki. Al-kilatu, ya, ada al-kilatu di sini adalah fi'latun minal kaili. Maka kilah itu adalah mengikuti wazan fi'lah dari al-kail, ya, menakar atau menimbang. Wa hiya tadullu 'alal hay'ati wal halati. Yang wazan fi'latun itu menunjukkan akan cara dan juga keadaan. Nahwu contohnya al-misyatu wal jilsatu. Al-misyatu adalah cara atau kondisi bagaimana cara dia jalan. Atau jilsah, ya, kondisi atau cara dia duduk. Wal hasyafu, dan al-hasyaf tadi dalam peribahasa tadi adalah arda'ut tamri. Arda'ut tamri, kurma yang paling buruk. Yudarabu liman yajma'u khoslataini madhmumataini. Ini di peribahasa ini dibawakan untuk yang menggambarkan orang yang mengumpulkan dua kebiasaan atau sifat yang tercela. Ini dapat dilihat di Mujma'ul Amthali, ya, kumpulan peribahasa Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, Safhata Sab'in wa Sittina wa Thalathimi'atin, halaman 367. Kita kembali ke atas. Maka apa maksud hasyafan wa su'akilatin? Kok tiba-tiba dibaca nasab? Fa hasyafan mansubun bi fi'lin mahdhufin. Maka hasyafan itu dihapus. Maaf, hasyafan itu mansub karena fi'il yang dihapus. Ai maksudnya atajma'u hasyafan wa su'akilatin. Apakah engkau mengumpulkan ya kurma yang buruk dan juga ya buruknya penimbangan. Ya, ini mungkin ditujukan kepada seperti penjual kurma. Nah, sudah kurma yang dijual buruk, ya kemudian cara menimbang menakarnya juga buruk seperti itu. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wa yukhdhafun nasibuha ila akhirih. Ya, maksudnya yukhdhafu nasibul fadlati. Ya, dihapus penasab dari fadlah. Wa huwal maf'ulu bihi. Fadlahnya adalah maf'ul bih.
In uliman nasibu biqarinatin. Jika penasabnya itu diketahui karena adanya suatu petunjuk. Wa qad yakunu hadfun nasibi ahyanan laziman la budda minhu. Dan terkadang penghapusan dari penasab tersebut itu terkadang hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib yang tidak mungkin disebutkan dalam jumlah tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.